Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai komunikasi data. Sederhananya, apa sih komunikasi data itu? Komunikasi data merupakan proses pengiriman dan penerimaan informasi antara dua perangkat. Seperti misal antara komputer dengan printer. Kalau misal kita mau printer tuh. Nah, komunikasi data ini terjadi menggunakan media ya. Harus ada media yang menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat lainnya gitu. Nah, ini merupakan contoh komunikasi data menggunakan Bluetooth connection. Jadi di sini ada dua laptop, ada pengirim dan ada penerima. Nah, koneksi Bluetooth ini menggunakan koneksi tanpa kabel. Nah, contohnya seperti ini, komunikasi data. Ada pengirim, ada penerima, dan ada yang ditransfer datanya itu. Nah, pada pembahasan kali ini yaitu akan memaparkan mengenai multiplexing, kemudian spread spektrum, media transmisi, dan dasar-dasar paket switch. Baik, di sini pada bagian multiplexing. Nah, pada gambar N input. Nah, N input di sini berarti inputnya itu banyak ya, lebih dari satu. Multiplexing merupakan suatu proses penggabungan beberapa sinyal input untuk ditransmisikan secara simultan melalui satu media atau link transmisi. Nah, jadi sistem MUX itu masuk banyak, keluar satu link. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada DMUX ini, bagian demultiplexing, link yang diterima itu akan dikeluarkan kembali sama seperti ketika link dimasukkan atau input yang dimasukkan. Nah, kemudian ada jenis-jenis multiplexing, yaitu yang pertama frequency division multiplexing atau FDM. Nah, pada FDM ini pembagian kanal dilakukan dalam frekuensi, di mana setiap sinyal menduduki range frekuensi yang berbeda dalam kanal tersebut. Nah, perhatikan pada gambar. Nah, anak panah yang ke kanan ini itu diindikasikan sebagai waktu. Di sini ada sinyal 1, sinyal 2, sinyal 3, sinyal 4. Nah, dalam waktu yang bersamaan, beberapa sinyal dikirimkan namun memiliki frekuensi yang berbeda. Contohnya seperti radio dan televisi. Nah, dalam radio, misal kita dalam channel frekuensi 102,2 Frambourg misal. Nah, kemudian ada channel lain, channel radio lain di frekuensi yang berbeda. Nah, itu contoh penggunaan pada teknologi FDM, radio dan televisi. Seperti itu. Nah, kemudian ada TDM, Time Division Multiplexing. Setiap sinyal menduduki interval waktu yang berbeda dalam kanal tersebut. Time Division Multiplexing banyak digunakan untuk menggabungkan aliran suara digital dan aliran data. Terlihat pada gambar, kalau FDM tadi, itu sinyal 1, 2, 3, 4, itu sejajar posisinya, dalam artian dikirimkan dalam waktu yang bersamaan. Nah, kemudian apabila TDM itu sinyal 1, sinyal 2, sinyal 3, sinyal 4 itu pada posisi waktu yang berbeda. Jadi keempat sinyal ini itu dikirimkan pada interval waktu yang berbeda. Kalau FDM tadi dalam waktu yang sama namun frekuensi berbeda. Nah, untuk TDM frekuensinya bisa sama, namun proses pengiriman atau pentransmisian sinyal itu berdasarkan interval waktu. Nah, di sini demultiplexing TDM, sort 1, sort 2, 3 sampai 6 atau sinyal 1 ya. Atau sinyal 1 masuk ke perangkat multiplexing.
multiplexing. Nah, kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia menduduki interval waktu yang berbeda-beda. Konsepnya sama begitu sampai di tujuan itu di demux kembali. Nah, yang ketiga ada WDM, Wavelength Division Multiplexing, bekerja dengan menggabungkan dan memancarkan beberapa sinyal secara bersama-sama pada panjang gelombang yang berbeda-beda dalam serat optik yang sama. Nah, WDM ini biasanya digunakan pada media transmisi serat optik. Jadi inputnya ini yaitu panjang gelombang yang berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian WDM ini merupakan teknologi handal ya. Teknologi handal. Dia mampu mengirimkan atau mentransmisikan data dalam jumlah yang sangat besar ya. Dalam jumlah yang sangat besar. 100 gigabit per second mampu. Kemudian yaitu mengenai spread spectrum. Nah, spread spectrum merupakan sebuah metode komunikasi di mana semua sinyal komunikasi disebar di seluruh spektrum frekuensi yang tersedia. Jadi misal dalam satu lokasi ini ada spektrum frekuensi yang tersedia. Nah, spread spectrum ini menyebarkan ke seluruhnya. Nah, teknik spread spectrum mampu mengatasi gangguan yang dinamakan jamming. Nah, jamming itu merupakan istilah di mana terdapat gangguan yang mengakibatkan kemacetan pada saat penerimaan maupun pengiriman data. Penyebabnya, di dalam penerimaan sinyal data biasanya karena interferensi atau gangguan dari sinyal yang mempunyai frekuensi sama atau hampir sama. Nah, lihat pada gambar, di sini ada alat jammer ya. Dari BTS, Base Transceiver Station. Nih yang biasa di tower-tower nih, yang ada perangkat kayak berbentuk gendang gitu. Nah, di sini ada cellphone atau smartphone yang kita punya. Nah, jammer di sini dia bertugas mengacaukan frekuensi yang diterima oleh telepon. Nah, seperti itu. Gangguan jammer. Nah, dengan adanya spektrum, jammer ini bisa diatasi. Kenapa? Karena sinyal yang ditransmisikan memiliki bandwidth yang jauh lebih besar dari bandwidth sinyal informasi, mencapai ribuan kali. Nah, dulu teknik spread spectrum ini digunakan pada militer. Pada gambar ini mohon maaf agak buram ya, namun masih kebaca. Di sini ada input data, kemudian pada blok channel encoder. Di channel encoder ini ada penambahan bit-bit namanya bit-bit parity. Nah, bit-bit parity ini tujuannya untuk control error. Jadi penambahan bit control error ini bertujuan agar bit-bit informasi yang ditransmisikan itu terhindar dari noise. Jadi bit parity ini sebagai tameng lah untuk bit informasi agar tidak hilang. Karena di setiap transmisi itu pasti ada gangguan yang mampu menyebabkan informasi itu hilang. Seperti itu. Nah, kemudian masuk ke modulator. Nah, spreading code ini dia itu yang membangkitkan kode-kode bit-bit bertujuan untuk mengamankan. Nah, kemudian modulator ini dia pembangkit sinyal carrier, sinyal pembawa, agar mampu ditransmisikan dengan cepat. Seperti itu ke channel lah. Nah, kemudian ditransmisikan melalui kanal. Kemudian masuk ke demodulator, yaitu sinyal carrier yang tadi. Kemudian ada pengecekan juga yang bit-bit error tersebut. Nah, spreading code itu fungsinya sama. Nah, kemudian ada channel decoder. Channel decoder yang ini
mengecek bit-bit error yang tadi sehingga output yang dikeluarkan merupakan data yang utuh dari input data. Seperti itu. Nah, kemudian ada jenis-jenis spektrum. Pertama, ada frekuensi hopping spread spectrum. Dalam skema frekuensi hopping spread spectrum, sinyal disiarkan sepanjang rangkaian frekuensi radio yang kelihatannya acak, melompat dari frekuensi ke frekuensi pada titik pisah, atau disebut dengan split second interval. Nah, sebuah receiver itu melompati di antara frekuensi secara sinkron dengan transmitter. Jadi antara transmitter, pengirim dan penerima itu saling sinkron gitu. Menangkap pesan-pesan yang dikirimkan sehingga orang yang berusaha mendengarkan secara diam-diam hanya akan mendengarkan bunyi titik-titik yang tidak jelas. Upaya untuk mengganggu sinyal hanya akan berhasil dengan cara menghantam sedikit bitnya. Gitu. Nah, kemudian ada Direct Sequence Spread Spectrum atau DSSS. Nah, DSS ini sinyal data yang akan dikirimkan pada gambar. Masing-masing bit pada sinyal yang asli ditampilkan oleh bit-bit multiple pada sinyal yang ditransmisikan, yang disebut kode tipis atau chipping. Nah, jadi DSSS ini direct dari data pengguna, ini pengirim, kursor, transmitter, masuk ke bagian chipping sequence, penambahan bit-bit tipis. Nah, kemudian disebarkan. Nah, modulator ini sama seperti sebelumnya, yaitu radio carrier pembawa, maka sinyal akan ditransmisikan. Pada penerima, sinyal diterima, kemudian radio carrier-nya dihilangkan. Nah, chipping sequence-nya ini, yang penambahan bit-bitnya, kode tipis nih, yang menyebarkan secara langsung sepanjang band frekuensi yang lebih luas, sebanding dengan jumlah bit yang dipergunakan. Jadi, antara chipping sequence, kemudian pseudo noise generator, itu dia berfungsi untuk membuat frekuensi yang lebih luas. Seperti itu. Nah, kemudian masuk ke media transmisi. Nah, media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Jadi, seperti yang dijelaskan di awal, media transmisi ini menghubungkan antara perangkat dengan perangkat. Nah, kode isyarat di sini itu terjadi di masing-masing perangkat gitu. Seperti ada kode isyarat pengalamatan dari paket, pengalamatan data, header, trailernya, seperti itu. Kan kalau media transmisi ini masuknya ke physical layer ya. Masing-masing itu ada lapisan atau kode isyaratnya. Nah, kemudian jenis media transmisi, guided media, unguided media. Sederhananya, kalau guided media itu menggunakan kabel. Unguided media tidak menggunakan kabel. Nah, ini yang gambar pertama nih, ada twisted pair cable, coaxial, fiber optic. Nah, ini guided media menggunakan kabel. Gambar yang kedua ini contoh unguided media atau wireless media. Nah, guided media contohnya kabel telepon, aerial cable, indoor cable, burned cable. Nah, aerial cable ini biasanya diinstalasi atau dipasang pada tiang-tiang, jadi kabel udara. Aerial kabel ini kabel udara. Nah, yang nomor 3 nih, itu semacam
kawat ya, semacam kawat. Jadi fungsinya untuk mengaitkan ke tiang-tiang itu. Nah, di sini fungsinya kawat. Kemudian ada indoor cable. Indoor cable biasanya menggunakan kabel UTP atau STP. Bedanya kalau STP itu setiap pairnya pasang, kan kalau kabel UTP itu ada 8 ya, masing-masing 2 pair, jadi ada 4 pair. Nah, kalau STP itu dia ada pelindungnya lagi. Oh, ini buried cable. Nah, kenapa buried cable ini banyak sekali komponen-komponen penyusunnya? Ya, karena buried cable ini kabel yang dipasang di dalam tanah. Jadi banyak materialnya yang pasti untuk melindungi ya dari makhluk-makhluk dalam tanah yang bisa membuat kabel cepat rusak, maka dibanyakan komponennya agar aman. Nah, ini unshielded twisted pair atau TP, terbuat dari tembaga, mempunyai isolasi dari plastik, dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik. Mungkin bahan yang mampu melindungi dari api itu mungkin material yang bagus ya, kabel yang bagus, dan juga kerusakan fisik di sini kerusakan ringan seperti misal keinjek gitu. Nah, kabel UTP sendiri terdiri dari 4 pasang, benar kan? Dimana masing-masing mempunyai kode warna yang berbeda. Nah, kalau tidak salah itu ada strike sama cross settingan kabelnya. Nah, kalau strike itu putih oranye urutan warnanya ya. Nih, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, itu untuk strike. Nah, ini saya mencoba untuk membakar ya. Dari bahan isolasinya sepertinya bahan isolasi kabel yang saya bakar ini kurang baik, karena setelah saya bakar itu nggak bisa berfungsi lagi. Nah, kemudian ini STP nih contohnya. Nah, setiap pairnya kabel dia ada pelindungnya lagi. Nah, untuk kabel UTP atau STP ini ada beberapa generasi ya. Ada beberapa generasi. Yang pertama ada CAT pertama, yaitu mendukung komunikasi suara analog saja. Kemudian CAT 2 atau CAT 2 mampu mentransmisikan data 4 megabit per detik. CAT 3 mampu mentransmisikan data 10 megabit per detik. Nah, CAT 4 nih 16 megabit per detik. Masuk ke CAT 5 sudah mulai banyak digunakan, maksudnya sudah mulai kapasitasnya, spesifikasinya meningkat drastis ya. Itu mampu 100 megabit per detik. Yang versi 5E mampu 1 gigabit per detik. Nah, namun perbedaannya dengan CAT 6 ini sama-sama 1 gigabit per detik itu dari panjang kabelnya, karena tembaga itu kabel UTP mempunyai batasan panjang. Jadi semakin panjang dia semakin melemah. Nah, CAT 5E di sini mampu mentransmisikan 1 gigabit per second, namun tidak sampai 100 meter gitu. Kalau CAT 6 nih 100 meter mampu 1 gigabit per second. 6A perbedaannya dengan CAT 7. Kalau 6A mampu 10 gigabit per second, namun tidak bisa mencapai panjang 100 meter. Jika CAT 7 itu mampu. Guided media kabel koaksial. Nah, ciri-ciri kabel koaksial: kecepatan dan keluaran 10-100 megabit per second, biaya rata-rata per knot murah. Kemudian media dan ukuran konektor medium, panjang kabel maksimum 200 meter. Disarankan 108 meter untuk tipe yang thin koaksial. Nah, di sini ada thick koaksial juga. Jadi ada beberapa jenis juga. Mungkin kecepatannya bisa lebih dari 100 megabit per second. Nah, ini contoh penggunaan kabel koaksial yang pertama pada LNB. Nah, misal kalau
menemukan parabola, nah itu ada LNB-nya. Nah, biasanya itu dikoneksikan, dihubungkan menggunakan kabel koaksial. Nah, di sini portnya nih. Di sini. Nah, kemudian ada juga di audio microwave. Nah, itu mengkoneksikannya menggunakan kabel koaksial. Kemudian guided media yang selanjutnya yaitu kabel fiber optik. Nah, kabel fiber optik ini mempunyai kemampuan yang handal, mampu mentransmisikan data sampai 100 gigabit per second. Mungkin lebih ya kalau sekarang. Nah, kabel optik merupakan media transmisi atau jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau tadi UTP itu perambatan sinyal listrik dari kabel tembaga. Nah, kalau sinyal optik ini dia berbentuknya cahaya. Nah, fiber optik memiliki harga yang lebih mahal tentu, karena semakin berkembangnya teknologi, semakin bagusnya mutakhirnya teknologi, kemungkinan harganya semakin mahal. Nah, keunggulan lainnya, fiber optik kabel ini dia tahan terhadap interferensi elektromagnetis dan mampu beroperasi dengan kecepatan dan kapasitas data yang tinggi. Jelas tahan karena tidak membawa sinyal listrik. Nah, tipe-tipe kabel fiber optik ada single mode, kabel multi mode, ada plastic optical fiber. Nah, kabel ini merupakan berbasis plastik terbaru yang memiliki performa familiar dengan kabel single mode, tetapi harganya sedikit murah. Nah, itu. Nah, kemudian lanjut ke unguided media. Contohnya yaitu gelombang mikro atau microwave. Nah, pada media ini, antena pengirim memfokuskan sinar pendek agar mencapai transmisi garis pandang menuju antena penerima. Nah, jadi antena mikro ini ada yang namanya tilting. Nah, tilting. Jadi antara microwave pengirim dan penerima itu harus posisinya itu harus dapat sebutannya, sinyal rambatannya itu bagus. Jadi nggak boleh yang misalkan pengirimnya ke atas terus lawan ini penerima itu ke bawah, jadi nggak nyambung gitu. Jadi harus disinkronkan gelombang medianya, bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Jadi ini agar mencapai transmisi garis pandang menuju antena penerima. Kemudian antena gelombang mikro biasanya ditempatkan pada ketinggian tertentu di atas tanah untuk memperluas jarak antena dan mampu menembus batas. Oh iya, untuk microwave ini dia harus lost line of sight. Jadi dipastikan tidak ada penghalang seperti tembok atau gedung bangunan gitu. Jadi harus lost line of sight, tidak ada penghalangnya. Nah, kemudian unguided media, contohnya satelit. Media komunikasi satelit merupakan stasiun relay gelombang mikro, dipergunakan untuk menghubungkan dua atau lebih transmitter atau receiver gelombang mikro pada bumi, yang dikenal sebagai stasiun bumi atau ground station. Nah, sebuah satelit pengorbit tunggal akan beroperasi pada beberapa band frekuensi atau beberapa model frekuensi yang disebut sebagai transponder channel atau singkatnya transponder. Nah, di sini pada sebelah kiri ini ada contoh satelit stasiun bumi. Satelit yang di luar angkasa. Ini stasiun bumi. Ya. Nah, ini yang pada gambar bawah.
Kelebihan media satelit itu koneksi di mana saja, jangkauannya, cakupannya yang luas, pembangunan infrastrukturnya relatif cepat untuk daerah yang luas dibandingkan terestrial. Nah, kenapa? Karena lihat pada gambar 2, itu parabola menembakkan ke atas ke satelit, kemudian satelit menurunkan kembali. Nah, jadi bisa di mana saja gitu, karena posisi satelitnya kalau kita nembak ke atas itu mampu membuat koneksi di mana saja gitu, karena nggak ada batasannya. Selama masih bisa terhubung antara satelitnya. Nah, kemudian unguided media berikutnya yaitu inframerah. Inframerah merupakan cahaya yang tidak tampak. Jika dilihat dengan spektroskop cahaya, maka radiasi cahaya inframerah akan nampak pada spektrum elektromagnetik dengan panjang gelombang di atas panjang gelombang cahaya merah. Nah, komunikasi inframerah dicapai dengan menggunakan transmitter atau receiver yang modulasi cahayanya yang koheren. Nah, transceiver harus berada dalam jalur pandang maupun melalui pantulan dari permukaan berwarna terang, misalnya langit-langit rumah. Nah, untuk inframerah ini misalkan contohnya seperti remote TV ya. Remote TV Remote TV itu kalau misal kita pantun ke tembok, itu masih TV-nya masih bisa keganti gitu, karena memang dia bisa memantulkan. Nah, namun berbeda dengan microwave, sinar inframerah ini tidak dapat melakukan penetrasi atau penembusan pada dinding. Seperti itu. Nah, kemudian dasar-dasar paket switch. Latar penggunaan paket switch. Nah, pada gambar 1 ini bentuk komunikasi data sederhana ya. Gambar 2 juga, jadi antara ini kita misalkan komputer 1, komputer 2, komputer 3 itu dihubungkan menggunakan kabel yang saling terhubung antara satu sama lain. Nah, kemudian bagaimana jadinya ketika perangkatnya itu lebih dari 3? Misal di sini contoh berapa nih? 3, 4, 3, 12, 15 perangkat. Untuk menghubungkan satu sama lain maka akan sangat ruwet ya, akan sangat ribet, pasti juga membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk menghubungkan satu sama lain. Nah, maka di sini digunakanlah paket switch. Nah, ini end system yang kotak merah, kemudian yang hijau ini disebut dengan node. Nah, end system ini seperti pada gambar yang satu nih, komputer, printer. Nah, itu end system. Nah, node ini itu seperti switch bentuk perangkatnya, kemudian router atau gateway. Nah, jadi node ini dia berfungsi untuk mengirimkan, meneruskan paket-paket yang dikirimkan end system. Nah, kayak misal dari end system yang sebelah kiri nih, kotak merah. Nah, itu data dikirimkan ke node, misalnya node A mau dikirimkan ke sebelah sini. Nah, itu fungsinya node ini menghubungkan dari node A ke node B, baru ke kita misalkan ini end system B. Nah, dengan adanya node ini, misalkan ada taruhlah 5 atau 10 end system, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu cukup terhubung ke satu node ini untuk komunikasi ke end system B, C, D. Nah, itu bisa melalui node ini. Jadi tidak mesti dari end system 2 ke end system 12. Jadi bisa melalui node-node di sini gitu. Nah, kemudian jaringan komunikasi dapat diklasifikasikan berdasarkan node exchange information. Nah, pembagiannya itu ada circuit switch network dan packet switch network. Mungkin FDM, WDM, TDM tadi pada presentasi sebelumnya sudah. Kemudian kita akan bahas mengenai circuit switch network, packet switch network, datagram network, dan virtual circuit network. Baik. Rekan-rekan,
Dalam jaringan circuit switch, suatu jalur komunikasi yang dedicated atau disebut dengan circuit disediakan antara dua stasiun melalui node-node jaringan. Jalur yang dedicated ini disebut circuit switch connection atau circuit. Sebuah circuit menduduki sebuah kapasitas yang fix dari setiap link sepanjang hubungan dilakukan. Kapasitas yang tidak terpakai tidak dapat digunakan oleh sirkuit yang lain atau jalur yang lain. Nah, kemudian data tidak dapat didelay pada switch. Nah, ini ilustrasi sirkuit switch. Jadi misal dari sirkuit 2, ini sirkuit 1. Nah, sirkuit yang dibangun ini itu dia kapasitasnya fix. Tidak bisa digunakan oleh sirkuit user yang lain. Jadi koneksi yang dibangun antara pengirim dan penerima itu kapasitasnya fix, tidak dapat berubah. Seperti itu. Packet switch network. Terdapat dua hal yang pada prinsipnya tidak berubah. Yang pertama, teknologi dasar packet switching, kemudian efektivitas untuk komunikasi data. Kemudian pada waktu jaringan circuit switching banyak digunakan untuk transfer data. Ada dua kelemahan yang teramati. Ini pada paket circuit switching ya. Saluran komunikasi sering berada dalam keadaan idle pada hubungan user atau host, misalnya PC ke server. Jadi ketika tidak digunakan, nah ini jaringan circuit switching menyediakan transmisi data pada laju konstan. Dalam keadaan idle. Jadi ketika tidak ada hubungan atau tidak ada komunikasi antara PC ke server, maka kapasitas atau sirkuit tersebut tidak dapat digunakan oleh user lain gitu. Kemudian pendekatan packet switching memiliki beberapa keunggulan. Efisiensi saluran lebih besar, menyediakan konversi data rate. Ketika beban traffic tinggi, paket tidak diblok, dapat menggunakan prioritas. Nah, ada dua pendekatan yang digunakan pada packet switching ini. Yang pertama, datagram. Tiap paket diperlakukan secara independen dan tidak ada hubungan penetapan rute tertentu, sehingga tidak perlu fase pembangunan hubungan atau call establishment. Nah, kemudian virtual circuit. Semua paket harus melalui rute yang sama, ada fase call atau rute establishment. Nah, tadi perbedaan antara datagram dengan virtual circuit. Nah, kalau circuit ini dia dedicated. Jadi misalkan ada dua jalur nih, ada satu jalur, kemudian ada dua sirkuit, masing-masing mampu dilalui oleh misalkan sirkuit A itu 10 mobil, sirkuit B itu 10 mobil. Nah, ketika sirkuit A itu full digunakan 10 mobil, sedangkan sirkuit B itu kosong, nah sirkuit B ini tidak bisa digunakan karena dia jalurnya dedicated. Ya udah, kecepatannya segitu aja pada sirkuit A. Nah, berbeda dengan paket virtual, paket switch virtual. Nah, virtual circuit packet switching. Nah, jadi dia itu, nah di sini perbedaannya. Kalau virtual circuit itu dia koneksinya harus ada koneksi yang established atau terhubung. Nah, jadi kayak misal dalam satu jalur tadi, apabila ini kalau virtual ya, kalau virtual packet switching itu apabila yang jalur atau jalur B tidak ada komunikasi, itu bisa digunakan. Ibaratnya bisa memperlebar. Nah, di sini ada menyediakan konversi data rate. Nah, jadi fleksibel. Misalkan tadi dalam satu jalur mampu 20 mobil. Jadi kita bisa mengirimkan paket di situ misalkan 20, itu bisa 20. Nah, sedangkan yang sirkuit itu tidak bisa. Jadi ada batasannya, dedicated. Nah, packet switch diagram. Node-node jaringan memproses tiap paket secara independen.
Jika host A mengirim 2 paket berurutan ke host B pada sebuah jaringan paket datagram, jaringan tidak dapat menjamin bahwa kedua paket tersebut akan dikirim bersamaan. Kenyataannya, kedua paket tersebut dikirimkan dalam rute yang berbeda. Nah, kalau paket switch datagram itu bisa melalui jalur yang berbeda. Terlihat pada gambar di sini. Jadi user 1 mengirimkan paket data. Nah, untuk ke user 5 itu tidak melalui satu jalur, namun melalui jalur yang berbeda. Nah, paket switch data diagram, urutan paket dapat diterima dalam susunan yang berbeda ketika dikirimkan. Tiap paket header harus berisi alamat tujuan yang lengkap. Nah, kalau virtual circuit packet switching, itu campuran dari circuit switching dan packet switching. Nah, dia ini membangun virtual connection, virtual circuit. Nah, seluruh data ditransmisikan sebagai paket-paket. Jadi data yang dikirimkan dari user 1 ke user 5 itu melalui virtual circuit yang telah dibangun. Kalau datagram tadi tidak ada kalau ingin mengirimkan data itu tidak ada harus koneksi yang established. Jadi langsung dikirim. Nah, kalau virtual ini dia membangun koneksi, mengirim data, kemudian diputuskan koneksinya gitu. Kalau udah selesai. Nah, paket forwarding dan routing dalam datagram dan virtual circuit switching. Nah, dalam kedua hal ini, masalah utamanya itu yang pertama, bagaimana melewatkan satu paket dari suatu interface atau suatu node input ke interface atau node output dari suatu router atau paket forwarding. Nah, kemudian bagaimana merutekannya. Nah, ini itu dari setiap node sini. Nih router atau switch. Nah, itu ada yang namanya routing. Nah, bagaimana merutekannya, routing algoritma. Jadi ada konfigurasinya untuk melakukan virtual circuit packet switching dan packet switch diagram. Routing dan switching. Paket forwarding pada jaringan datagram dan virtual circuit dilaksanakan berbeda. Namun, algoritma perutean dalam jaringan datagram maupun virtual circuit adalah sama. Nah, di sini paket forwarding nih yang tadi perbedaan nih, paket forwarding. Nah, di sini jalurnya sudah terbentuk dan destinasinya sudah ketahuan. Jadi misalkan paket E itu dari node X mau ke node C. Nah, paketnya ini dia melihat routing table. Kira-kira untuk ke node E itu lebih cepat lewat jalur mana ya? Nah, langsung dikirim. Nah, begitu sampai di node D itu melihat juga routing table-nya. Nah, kemudian ke B, kemudian ke E. Nah, kalau virtual itu lihat nih, dalam jaringan virtual circuit, rute di setup pada fase pembentukan hubungan. Jadi membentuk hubungan terlebih dahulu, baru dikirim. Gitu. Selama setup, tiap rute menentukan sebuah nomor virtual circuit. Nah, dapat berbeda pada setiap hopnya. Nah, virtual circuit ditulis ke dalam header paket. Nah, jadi setiap paket itu punya headernya. Itu seperti identity ya, header paket. Nah, perbedaannya di situ ya, antara paket forwarding datagram dan paket virtual circuit. Baik, terima kasih presentasi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau materi yang kurang tepat dalam penyampaian saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.